Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini PR-nya bales pantun Papa Tony nih. Gampang. Jalan-jalan ke Kerawang. Apa ya? Jalan-jalan ke Kerawang. Pengen ngelihat petani. Hati kami juga senang bisa ngelihat Papa Tony. Masuk tuh barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, betul apa yang disampaikan oleh Kiai Jamil. Betul itu. Terima kasih yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada para wali santri. Enggak ada lah yang bisa kami ucapkan kecuali jazakumullahu khairan bi ahsanil jaza, insyaallah. Hanya Allah yang bisa balas. Kami tahu kesulitan Bapak Ibu semua para wali santri. Enggak mudah nyantrenin anak itu. Urusan berpisah, enggak ngelihat anak, melepas anak, belum soal biaya. Ya Allah, betul. Dan yang lebih mahal, betul Kiai Jamil tadi bilang, mempercayakan kepada yang sebenarnya nggak dikenal gitu. Kan bukan saudara, bukan sanak famili, bukan keluarga. Allah. Jujur tadi saya langsung bilang sama Kiai Jamil, betul. Sodaqta ya akhi, betul. Karena itu saya nggak bosan-bosan ngingetin teman-teman pimpinan gitu. Doain wali-wali santri. Termasuk juga doain para SDI. Dan saya termasuk dengan izin Allah rutin mendoakan wali-wali santri dan keluarga besarnya. Nempel di sholawat, di istighfar, di fatihah, di sujud, ditulis. Doain kesehatannya, panjang umurnya, ketenangannya, rizkinya, kemudahan urusannya, selesainya semua masalah yang ditemuinya. Dan anak-anaknya nanti bakal menjadi anak-anak yang soleh-soleha, besar, tumbuh sebagai orang-orang yang penuh dengan ridha Allah dan barokah. Jadi sama seperti Kiai Jamil, kami para pimpinan, Kiai Kosasi, Kiai Tarmizi, Kiai Sani, Kiai Jamil dan semua sahabat-sahabat di pimpinan Darul Quran dengan para istri kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih betul kepada para wali santri, dan tentu saja yang kami banggakan, tepuk tangan yang meriah buat anak-anak ayah. Besok kalau kami pergi kemana aja, yang jemput kalian. Amin. Ya, kemana aja nanti yang jemput kalian, yang nganter kalian. Nanti yang bayarin makan kami juga kalian. Insya Allah, amin. Nah, di ujung ini ayah ingin ngasih bekal. Ya, ayah ingin ngasih bekal buat kalian semua. Mudah-mudahan diamalkan sejak malam ini atau besok. Ya, menjelang nanti kalian masuk ke kampus-kampus impian, kampus-kampus idaman kalian semua, atau dimanapun kalian berada. Begini, harus punya motivasi. Begitu udah jadi mahasiswa-mahasiswi, nggak boleh lagi minta duit sama ibu, nggak boleh lagi minta duit sama bapak, nggak boleh lagi minta duit sama ayah, nggak boleh lagi minta duit sama ibu, sama papa, sama mama. Nggak boleh. Harus punya kemudian nawa itu, ya, hidup mandiri. Ya. Bukan berarti lepas bener, enggak. Ini cuma cerita kepengen gitu. Kan udah mahasiswa, beda. Ya, nanti ayah titip juga buat yang sigor ya. Tapi buat yang keluar SMA dan buat siapapun nanti anak-anak ayah dimanapun berada yang lulus SMA, ini masih ada waktu. Ya, untuk mendawamkan yang berikut ini. Jadi begitu nanti masuk semester 1, cut, itu udah hidup mandiri secara finansial juga. Bayaran semester nanti sendiri, makan minum nanti sendiri, bayar kosan nanti sendiri. Bahkan kalau perlu bisa kemudian secara ihsan, secara
kebaikan, birrul walidain, kalian tiap bulan ngirimin hadiah kepada ayah ibu, walaupun mungkin ayah ibu tidak memerlukan. Rahasianya sederhana. Rahasianya adalah doa. Sederhana sekali tuh. Dan itu saya lakukan di 7 hari pertama ketika saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi mahasiswa IAIN zaman dulu. Pertama, masalah juga buat saya saat itu, hidup 125.000 per bulan. Masalah juga itu, buat bayar kosan nggak cukup, makan nggak cukup, beli buku nggak cukup. Timbang, akhirnya saat itu bilang, alah ini 125 saya sedekain, kemudian saya tancap gas minta sama Allah supaya saya bisa hidup mandiri. Kuncinya adalah doa. Yang pertama, doa yang bukan sembarang doa, ini ngunci kalian semua supaya kalian itu benar-benar mau murojaah Quran. Karena yang kedua adalah doa itu harus ditempel sama Quran. Kalau buat orang umum, ayah suka cerewet, woi, ayat 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, 4 surat, jangan ditinggal. Tapi itu buat orang biasa, buat orang yang tidak menyandang hafiz-hafizah 30 juz. Kalau menyandang hafiz-hafizah 30 juz, selain yang 4 surat, ya mulailah dari juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Tapi ba'dal qiraah, yakni ba'da qiraatil Quran, udu Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bakalan mustajab jiddan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya habis baca Quran. Ya Allah, saya habis murojaah Quran. Ya Allah, saya habis menjaga hafalan Quran saya. Ya Allah, saya pengen dong Engkau kasih rizki supaya saya nggak usah minta-minta sama orang tua, malah saya yang ngirim. Keren. Kalau perlu masih semester 1, semester 2, umpama kalian nanti berangkat ke kota mana gitu, kalian udah beli rumah di situ. Lalu minta orang tua kalian datang. Mama, bisa datang kemarin nggak? Adik siapin tiket, abang siapin tiket, kakak siapin tiket. Emang ada acara apa di kampus? Enggak, tolong dilihat, cocok nggak rumah ini buat abang? Abang mau beli. Bisa, apa yang nggak bisa? Doa kalau ditempel sama Quran, itu seperti malam ditempel sama Quran. Jadi malam Lailatul Qadar. Malaikat yang ditempel sama Quran, jadi malaikat Jibril, jenderalnya para malaikat. Nabi yang ketempelan Quran, jadi Nabi Allah Muhammad, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Bulan yang ketempelan sama Quran menjadi Syahrul Ramadan. Doa ketika ditempel sama Quran, wede, itu kelas doanya udah di atas doa-doa biasa. Dan secara uslub Qurannya juga begitu. Setelah ayat tentang Quran, tentang doa. Setelah ayat tentang Quran, tentang doa. Perhatikan coba baik-baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa ayat abis itu? Ayat abis itu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan derajat doa. Bila kemudian ditempel sama Quran, doa itu mustajab. Maka kalian jangan lengah gitu. Sekarang ini doanya. Sekarang, makanya ini jadi bekal buat kalian yang lulus SMA Darul Quran. Bismillah, mulai malam ini tancap gas. Hatta walau Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah. Jangan sampai saya udah menyandang gelar mahasiswa-mahasiswi masih dikirimin duit sama orang tua. Ya Allah, izinkan saya punya penghasilan sendiri tanpa melupakan kewajiban saya belajar, menuntaskan S1, S2, S3 saya. Itu mah 7 malam Al-Quran. 7 malam Al-Quran, 7 minggu Al-Quran, insya Allah selesai. Dan Kiai Saiful udah membuktikan juga itu di Mesir. Di Mesir udah membuktikan dia. Sama begini modelnya. Nah ini ayah sampaikan kepada kalian supaya kalian jangan lengah. Merasa orang tua kalian orang kaya. Aman nih. Aman bagaimana? Orang tua bisa mati mendadak. Orang tua bisa miskin mendadak. Orang tua bisa jatuh mendadak. Jangan memulai doa ketika orang tua sudah tidak ada. Berdoalah kepada Al-Hayyu Al-Qayyum yang akan terus hidup selamanya, kekal, dan bahkan standby 24 jam. Keren itu. Ustadz, ya, lalu bagaimana nasihat kami, anak-anak Sigor? Anak-anak Sigor lebih gila lagi. Kenapa? Karena Anda, kalian, anak-anak ayah, putra-putri Sigor punya waktu 6 tahun buat berdoa supaya mandiri. Ini lebih edan. Karena kalian yang pada lulus SMA, ya tinggal 2-3 bulan lagi masuk. 2-3 bulan lagi itu terlambat sebenarnya. Tapi buat Allah nggak ada yang terlambat. Karena rahasia kecil dari anjuran ayah sebagai bekal kalian adalah jangan cuma berdoa, tapi tempel bersama Quran. Nah, buat para ustadz, buat para ustazah, perhatikan juga al-ayah ya, qabla ayah syahrul Ramadan itu tentang siam. Nempel tuh, siam, Quran, doa. Siam 183, 184. Habis itu syahrul Ramadan 185. Wa idza sa'alaka 186. Maka amalan terbaik di bulan suci Ramadan apa? Tadarus, Quran. Kenapa? Ya nempel sama Quran ini. Kita sepakat dulu nih, apa aja yang nempel sama Quran hebat, betul? Kita sepakat nih, Muafiq amla, Sohe amla, Mansur amla, Mansur. Ya, semua yang nempel sama Quran, Kiai Kosasi mohon arahannya, mohon koreksiannya. Kita sepakati dulu, apa aja yang nempel sama Quran pasti hebat. Apa aja yang nempel sama Quran itu pasti luar biasa. Apa aja yang nempel sama Quran itu pasti beda. Lah sekarang as-siyam nempel sama Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Habis itu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Maka Imam Malik dikabarkan konon kalau masuk bulan Ramadan tawakuf dia.
Pengajian-pengajian yang bukan pengajian Quran diberhenti-berhentiin. Fikih berhenti, hadis berhenti, semua berhenti. Yang nggak diberhentiin pengajian Quran. Nah, manhajnya Indonesia yang katanya Syafi'i bukan. Ternyata manhajnya Maliki, karena ibu-ibu pada tawakuf. Ngikutin mazhab Maliki. Jadi kalau ditanya Indonesia Syafi'i apa Maliki, lihat aja menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan ibu-ibu pada tutup pengajiannya. Nah, itu Maliki. Karena Imam Malik nggak mau dia ngaji yang lain, Quran fakat. Kenapa? Uslubnya begitu. Setelah ayat tentang puasa, Quran. Nah ini, anak-anak ayah cintai, ada waktu kalian 2-3 bulan. Saksikan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Begitu nanti kalian duduk di kampus, itu rezeki udah banyak bener buat kalian. Yang penting nanti doanya jangan cuma duit, tapi minta ilmu, minta tuntas S1, S2, S3. Karena buat orang tua kalian, bukan kalian bisa ngirimin duit yang membanggakan, tapi buat orang tua kalian mah kalian bener-bener bisa lulus S1. Ini cuman soal pride sebagai mahasiswa-mahasiswi. Masa sih dari Sigor diongkosin, SMP diongkosin, SMA diongkosin, dari Sigor dibayarin, SMP dibayarin, SMA dibayarin. Masa begitu kuliah dibayarin juga? Besok sampai S2 dibayarin lagi, besok sampai S3 dibayarin lagi, besok nikah dibayarin lagi, besok beli rumah dibayarin lagi. Sampai kapan mandirinya? Jadi kalau nasihat buat anak Sigor lebih top lagi, 6 tahun ada waktu. Dan doa itu emang gak ada judulnya. Ayah pernah nerima duit 1 miliar dari anak SD kelas 2. Live waktu itu di TV One. Itu duit nyampe ke Gaza tuh, saya ingat bener itu. Di Istiqlal ada orang maju, Pak Ustadz, ini ada anak SD kelas 2 mau sedekah 1 miliar. Saya nggak percaya. Anak SD sedekah 1 miliar, gimana ceritanya sih? Jadi kalau kalian anak Sigor minta sama Allah seperti anak kelas 1 tahun lalu, yang kemudian ketika naik ke panggung TV One kelas 2, doanya sama sama dia, doanya sama nih sama anak itu, ya sama juga. Perkaranya kan yang gede nggak doa, yang kecil nggak doa. Makanya kan saya ajak riadoh teman-teman kan, bikin riadoh doa tentang pemasukan dan pengeluaran. Alhamdulillah itu. Nah si anak SD ini maju ke panggung sama orang tuanya. Duit itu buat Gaza, duit itu buat asrama pesantren Darul Quran di Gaza. 1 miliar loh, telak tuh. Rupanya cerita nih anak. Ya, ayahnya cerita tentang nih anak, Pak Fatoni dan teman-teman wali santri yang ngelihat virtual. Insya Allah 5 menit lagi kita selesai. Jadi si anak ini ketika kelas 1 denger bapak ibunya ngomong, nggak pengen ngontrak, pengennya punya sendiri. Tapi dari mana duitnya? Dari mana uangnya? Begitu Bu Fatoni. Begitu istri saya yang tercinta. Ibu Maimunah, ada Ibu Yeni, ada Ibu Mariati, ada Ibu Heni, dan ibu-ibu yang lain. Jadi anak ini nguping, bapak ibunya pengen punya rumah. Lalu kemudian si anak kecil ini sholat duha, sholat malam, sholat duha, sholat malam, sholat duha, sholat malam, dan baca Yasin sepanjang tahun. Wah kepikiran itu loh, anak kelas 1 SD gitu loh. Gedean juga si Aisyah kelas 4 naik kelas 5. Gedean si Hafez. Nah sejak si anak ini berdoa pagi, siang, sore, malam, terutama duha dan tahajud, nggak tahu gimana kehidupan bapak ibunya berubah. Sampai bisa beli rumah di Tebet. Ingat gak ceritanya? Di Tebet tuh 3,5 miliar. Bayangin coba. Hah? Lah si ayah sama si ibu ini dengan keyakinannya bilang bahwa ini mah rezeki, bukan rezeki saya ini sama istri saya, ini rezeki anak saya. Maka ketika anaknya bilang, kok aku pengen sedekah buat anak-anak Palestina ya gitu, maka rumah ini kemudian dijual.
dijual, separohnya kemudian untuk beli rumah lagi masih di Tebet, dan kemudian 1 miliarnya itulah yang kemudian sodakokan lewat Darul Quran untuk Darul Quran Gaza, Palestina. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini 200 orang alumni Putra Cikarang kurang lebih, dan juga besok nanti alumni Putri Darul Quran ya, Ketapang dan Cikarang Putra Putri. Buktikan nanti omongan ayah ini. Asal kalian disiplin tuh, pagi sore, siang malam, pagi sore, siang malam, terus gitu berdoa, ya Allah saya pengen mandiri, saya pengen nggak diongkosin orang tua, saya pengen bisa ngongkosin diri saya sendiri, bahkan kalau perlu saya menanggung gitu ongkos kuliahnya kakak saya dan adik-adik di bawah saya. Ya Rob, saya mau baca Ar-Rahman, habis itu saya mau doa. Udah keren itu. Ada waktu ya, kalian ada waktu nih 2-3 bulan menjelang kemudian kuliah nih. Itu bahkan kan belum diterima sebenarnya, baru mau TBK besok toh. Nanti begitu diterima nih di UNS misalkan kedokteran, di Unsri kedokteran, itu kan harganya 300 juta tuh. Langsung bilang sama orang tua, Mama, Papa, jangan mikirin soal duit, jangan mikirin soal duit, temenin kakak berdoa kepada Allah. Itu keren. Inilah bekal buat kalian supaya kalian bisa kemudian melaksanakan sebelum ya, before entering your campus. Insya Allah mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, ayah kalian beserta istri saya Bunda Maimunah, dan semua para pimpinan berikut juga istrinya masing-masing, dan kemudian para pimpinan yang lain, pengurus yang lain, Kiai Saiful dan semua ya sampai ke level paling bawahnya, kami meminta maaf bila banyak salahnya, banyak kekurangannya, ada kezaliman, enggak perhatian, kurang perhatian, atau malah nggak ada perhatian. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan segala peristiwa nggak enak yang terjadi di Darul Quran itu adalah cara Allah membuat masa depan kalian itu enak terus, karena udah dibayar di sini. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Doa akan langsung dipimpin oleh Kiai Ahmad Kosasih, guru kita semua. Untuk beliau saya persilahkan, kami persilahkan. Saya tutup dengan hamdalah walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.